Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Rumah Belajar, jumpa lagi dengan saya. Saya adalah Ari Kusmawati, SRB dari Kalimantan Barat tahun 2021. Saya adalah seorang guru biologi di SMA Negeri 9 Pontianak, Kota Pontianak. Sahabat Rumah Belajar, hari ini kita akan melakukan praktikum jaringan tumbuhan. Sebelumnya, jika praktikum jaringan tumbuhan dilakukan di laboratorium, maka hari ini kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan laboratorium maya. Laboratorium maya ini merupakan salah satu fitur rumah belajar, yaitu laboratorium virtual yang dirancang seperti laboratorium nyata. Sahabat Rumah Belajar, dari kami telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga guru melakukan tatap muka terbatas dengan siswa dengan durasi terbatas. Maka, hari ini saya akan melakukan pembelajaran jaringan tumbuhan dengan menggunakan laboratorium maya pada pembelajaran nyata. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan fungsi struktur jaringan tumbuhan pada bawang dayak. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi struktur organ pada bawang dayak. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi struktur jaringan organ pada tumbuhan melalui laboratorium maya. Jaringan pada tumbuhan ada dua macam. Yang satu, jaringan meristem. Jaringan yang masih bersifat embrional dibagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan apikal, yaitu yang terdapat pada bagian ujung. Yang kedua, jaringan lateral, jaringan meristem yang terdapat di samping. Yang ketiga adalah jaringan interkalar, jaringan yang terdapat di antara. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berdiferensiasi, yang sudah kehilangan jaringan meristemnya sehingga menjadi jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri dari 2. Yang pertama adalah jaringan epidermis, jaringan lapisan yang paling dalam. Kemudian yang kedua adalah jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan parenkin dan jaringan sklerenkin. Yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Organ pada tumbuhan. Yang pertama terdiri dari akar, yaitu berkembang di bagian bawah. Yang kedua, batang, yaitu bagian organ pokok pada tumbuhan. Yang ketiga adalah daun. Bentuknya sangat beragam sekali. Yang keempat adalah bunga, sebagai organ bereproduksi. Oke, nah ini kaitannya dengan struktur tumbuhan. Setelah pembelajaran mengenai struktur tumbuhan yang diaplikasikan ke dalam rumah portal belajar, maka saya akan melihat testimoni pada siswa SMA 9 Pontianak pada kelas 11 MIA 2. Bagaimana testimoni dia mengenai portal rumah belajar yang diaplikasikan kepada tanaman bawang dayak sebagai khas tumbuhan Kalimantan Barat dan terutama sebagai obat kanker. Terima kasih. Setelah saya mempelajari struktur tumbuhan pada tanaman bawang dayak sebagai obat kanker khas Kalimantan Barat, yang kemudian diaplikasikan ke dalam portal rumah belajar pada laboratorium maya, maka pengetahuan saya mengenai struktur tumbuhan pada bawang dayak yang merupakan tanaman khas lokal Kalimantan Barat menjadi paham karena aplikasi rumah belajar. Sahabat Rumah Belajar, sosialisasi yang sudah pernah saya lakukan adalah di sekolah SMA Negeri 9 Pontianak, di mana pesertanya adalah seluruh guru-guru SMA yang ada di SMA Negeri 9 Pontianak dengan jumlah peserta kurang lebih 25 peserta. Sahabat Rumah Belajar, sosialisasi kedua portal Rumah Belajar dilakukan pada tanggal 8 November tahun 2021,
yaitu dihadiri oleh 70 peserta dari berbagai daerah. Sahabat Rumah Belajar, sosialisasi kedua Portal Rumah Belajar dilakukan pada tanggal 8 November tahun 2021, yaitu dihadiri oleh 70 peserta dari berbagai daerah. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah pembelajaran video dari saya. Kita belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.